dalam perjalanan menuju rumah Randika. Sesekali Bima pun bertanya perihal pribadi Nadia. Berteman tanpa mengetahui seluk-beluk keluarganya. Bukankah itu aneh? Nat, judes amat. Bima tersenyum meledek. Napa sih? Ngeselin. Ngeselin gimana? Kamu udah lama kenal Zi. Tuh kan, tanya Zi lagi. Pasti mau suruh aku bujuk wanita galak itu lagi kan? Biar mau jalan ama kamu. Nadia memiringkan tubuhnya. Memunggungi Bima kesal. Zondah. Ya enggak lah. Pokoknya pekerjaanmu kali ini lain daripada yang lain. Bima melirik gemas. Awas aja kalau sampai bung. Aku sumpahin kamu dijodohin. Biar tahu rasa. Kawin ama orang yang enggak dikenal. Nadia merengut kesal. Jahat sumpah. Tapi boleh juga sih. Daripada istriku kamu. Galak, nauzubillahi. Bima mengkidik ngeri. Lagian siapa yang mau sama pria tingginya setiang listrik ke kamu? Mau cium aja mesti jinjit dulu. Mesti naik kursi dulu. Nggak sinkron sama sekali. Balas Nadia tak kalah sengit. Tiati, menghina. Nanti kesemsem. Bima terkekeh. Tidak akan. Nadia membuang wajah keluar jendela. Malas saja melihat wajah musuh bebuyutannya. Kamu sudah ada pacar? Tanya Bima. Nggak ada, tapi calon suami ada. Jawab Nadia jujur. Maksudnya, kamu dijodohin? Ya. Wah, serius? Kamu tadi nyumpahin aku. Sendirinya malah dijodohin. Astaga Nat, Tuhan memang maha adil. Nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Ya kan, nyumpahin orang. Kena ke diri sendiri. Bima tertawa senang. Karena wajah musuh bebuyutannya itu berubah suram. Percuma Anda meledek saya. Nggak akan mempan. Saya udah kebal dengan ledekan, hinaan, cemoohan, bahkan ditindas. Seperti yang sering kalian lakukan, jawab Nadia. Apa adanya. Astaga, keras amat hidup kamu Nat. Tapi bagus juga sih dikeluarkan. Daripada dipendam, nanti kena serangan jantung Nat. Sayang kalau mati muda. Canda Bima. Nadia tak membalas. Malah saja meladeni kekonyolan Bima. Tak pernah serius. Selalu saja suka mempermainkannya. Kamu tadi katanya dijodohin kan ya? Emang udah pernah ketemu orangnya? Sudah. Tapi sudah lama sekali dia nggak pernah datang. Mungkin dia nggak mau kali sama aku. Jawab Nadia sembari membuang pandangannya keluar jendela. Masak sih Nat. Kamu cantik loh. Cuma sedikit on. Bima terkekeh. Nadia hanya melirik. Hatinya ingin membalas ucapan sialan itu. Namun mulutnya malas. Sejak kapan kamu tahu kalau dijodohkan? Bima jadi penasaran. Sejak kelas 6 SD. Suara Nadia terdengar sedih. Seperti tidak menyukai perjodohan itu. Wah, udah lama juga ya Nat. Terus pertama kali ketemu kapan? Tanya Bima. Pertama kali ketemu ya kelas 6 SD itu. Tapi dianya udah gede waktu itu. Sekitar kelas 2 SMA kalau nggak salah. Setelah itu kami nggak pernah ketemu lagi sampai sekarang. Jawab Nadia jujur. Waduh, lama juga ya Nat. Sabar, kalau dia jodoh kamu, pasti kalian bakalan ketemu. Tapi kalau nggak, ya, ikhlaskan Nat. Belum apa-apa ini. Kalau soal jodoh nggak jodoh sih saya pasrah-pasrah aja. Namanya juga bukan kita yang punya kuasa. Cuma aku pengennya ya jangan digantung begini. Mau sampai kapan dia nyuruh aku nunggu? Lebih baik ya datang. Kalau nggak mau ya putuskan saja. Kan lebih baik, daripada nggak ada kabar begini. Jawab Nadia. Sebenarnya Nadia tak pernah berbicara masalah ini pada siapapun selain pada Zizi. Namun, entah mengapa, dengan Bima dia mau terbuka begini. Nadia sendiri tak tahu. Mending kamu tanya sama orang tua kamu aja Nat. Siapa tahu mereka tahu bagaimana kelanjutan perjodohan kalian. Saran Bima. Mereka sudah berpulang. Gimana mau nanya? Lagi-lagi Nadia terlihat sedih. Oh, sorry. Maaf Nat. Aku nggak tahu maaf ya, aku ikut bersedih. Jadi sekarang kamu sama siapa? Keluarga kamu di mana? Tanya Bima lagi.
Nggak apa-apa, santai aja. Saya punya 2 adik. Mereka sekarang tinggal di Gresik, jawab Nadia jujur. Oh, kamu orang Gresik. Orang tuaku juga orang Jawa, ucap Bima. Nggak nanya, saut Nadia ketus. Ih, kan kita berteman. Ya wajar dong kalau aku kasih tahu kamu, Bima terkekeh. Diami, tawa terus. Nggak capek apa? Awas aja kalau aku disuruh kerja aneh-aneh. Ancam Nadia memperingatkan. Enggak, mana mungkin sih aku tega bohongin kamu. Selama ini aku kan baik sama kamu. Lagi-lagi Bima terkekeh. Sedangkan Nadia hanya diam. Entahlah, rasanya malas saja jika harus terus meladeni kekonyolan Bima. 30 menit berlalu. Akhirnya mereka pun sampai di depan rumah yang tidak begitu besar. Namun, untuk ukuran Nadia, rumah ini sudah cukup mewah. Ini rumah siapa? Tanya Nadia ketika turun dari mobil. Ya, ini rumah seseorang yang butuh bantuan kamu, jawab Bima. Terdengar suara seseorang berteriak marah. Berteriak kesakitan. Suara apa itu? Tanya Nadia. Itu suara nenek-nenek kesakitan. Beliau mengalami kecelakaan 1 bulan yang lalu. Ada luka di kaki dan beliau memiliki gula darah yang cukup tinggi. Jadi lukanya suka kambuh. Sekarang lagi bengkak. Tapi dibawa ke dokter enggak mau. Jawab Bima jujur. Oh, kok doang. Mau kan ngerawat luka beliau. Kasihan Lonat, beliau udah tua. Bujuk Bima. Insya Allah. Jawab Nadia singkat. Lalu mereka berdua pun berjalan beriringan masuk ke dalam rumah Randika. Di dalam sudah ada Randika dan juga seseorang yang Bima tahu adalah kekasih pria itu. Assalamualaikum, sapa Bima. Waalaikumsalam. Masuk Bim, saut Randika. Kemudian pria itu pun berlari kecil mendekati pintu. Pintu dibuka, Bima dan Nadia pun masuk. Namun, ketika 2 pasang mata bertemu, ada getaran aneh di sana. Nadia tertegun, karena ia merasa bahwa pria yang akan menjadi majikannya ini seperti dia. Dia yang dijodohkan dengannya. Tetapi tak memberi kabar sampai saat ini. Zizi tertegun, diam sembari menelan salivanya. Terlihat di ruang tamu rumahnya. Seorang pria sedang bercengkrama dengan kedua mertuanya. Memang sudah tak terlihat kemarahan lagi di wajah kedua orang tua itu. Tetapi Yu sama sekali tidak berpengaruh bagi Zi. Zi sudah menduga jika ini pasti terjadi. Mau bagaimanapun, kedua orang tua itu adalah orang tua pria yang pernah mematahkan hatinya. Sudah pasti mereka akan membela pria itu. Zi kecewa. Sudah pasti kecewa. Tak ingin menyaksikan sesuatu yang menurutnya tidak penting. Zi pun memilih kembali ke kamarnya. Lebih baik menghindar daripada melihat seseorang yang masih belum mau ia temui. Zain tahu. Jika meluluhkan hati yang pernah terluka itu memang tidak mudah. Namun ia berjanji akan meluluhkan hati Zi dengan cara apapun. Sekalipun harus bersujud di depan wanita pemilik hatinya tersebut. Dari sudut matanya, Zain menangkap bayangan Zi yang menghindar ketika melihat dirinya sedang bercengkrama dengan kedua orang tuanya. Zain tahu, jika Zi masih enggan bertemu dengannya, Mama sama Papa nggak bisa bantu lebih Zain. Yang harus berusaha adalah dirimu sendiri. Zain pahamkan maksud Mama. Laila menatap sang putra dengan tatapan penuh keyakinan. Zain akan berusaha Ma. Insya Allah, Zain pasti bisa. Jawab Zain yakin. Tapi ingat, jangan memaksa. Turuti saja apa maunya. Meluluhkan hati wanita tidak bisa dengan cara dipaksa Zain. Hari penuh tatik dan perhitungan. Terlebih saat ini ada 2 nyawa di dalam tubuh istrimu. Mereka berdua juga harus kamu jaga, ucap Laskar memberi nasihat. Liapa, Zain akan ingat itu. Laila dan Laskar tersenyum. Berharap putranya kini bisa menjadi pria yang lebih dewasa. Tidak pelin-pelan lagi. Dan yang paling penting adalah bertanggung jawab atas perbuatan yang telah ia lakukan. Apa yang dikatakan Laskar dan Laila adalah kebenaran yang memang harus Zain terima. Nyatanya saat ini, Zi memilih mengunci dirinya di kamar. Menghabiskan waktunya dengan membaca dan tiduran.
Dia hanya keluar ketika lapar. Setelah itu ia akan kembali masuk ke dalam kamar. Ia tak ingin bertemu dengan Zein. Sungguh ia tak ingin. Biarkan semua orang menilainya egois. Biarkan saja semua orang berkata bahwa dia munafik. Zi tidak peduli. Setidaknya dia tidak murahan untuk hal percintaan. Zi bersikeras mempertahankan harga dirinya. Zi enggan menerima Zein dengan mudah. Sekalipun pria itu bersujud di hadapannya. Bagi Zi, sekali tidak ya tidak. Sekali dilepas, maka tak akan ada lagi kesempatan untuk kembali. Terserah Zein mau apa. Bagi Zi saat ini, melahirkan dan membawa kedua bayinya dengan selamat ke dunia ini adalah prioritas pertamanya. Zi yakin, tanpa Zein dia pasti bisa menjaga mereka berdua. Hari menjelang sore, Zi masih asik dengan kesendiriannya. Menghabiskan waktunya menikmati senja. Ia tidak menyadari bahwa ada sepasang mata yang terus memerhatikannya. Zein, pemilik sepasang mata itu, sedang memerhatikannya dari taman. Pura-pura memberi makan ikan-ikan yang ada di kolam. Padahal, mata emangnya selalu mencuri pandang pada wanita hamil yang sedang bersandar di balik jendela. Zein tahu, kalau Zizi sedang menikmati senja. Karena itu adalah kebiasaan wanita itu. Wanita penyuka warna itu begitu mengagumi kilauan emas senja. Entahlah, Zi selalu mengatakan bahwa senja adalah seindah-indahnya warna. Hatinya begitu tenang ketika bisa menikmati warna itu. Zein tersenyum senang, walaupun belum bisa bercengkrama secara penuh. Namun setidaknya ia sudah berada dekat dengan wanita pujaan hatinya itu. Zein ikhlas, seandainya Zi akan memintanya menjadi budak sekalipun. Asalkan Zi tidak mengusirnya dari sini. Di dalam mobil yang dikendarai oleh Bima, Nadia memilih diam, enggan bersua dengan siapapun. Hatinya bergemuruh tak menentu. Keinginannya yang mengandung doa, ternyata langsung dijawab oleh pemilik semesta. Dengan matanya sendiri ia melihat bahwa pria yang dijodohkan dengannya telah memiliki seorang kekasih. Nadia tersenyum getir. Ternyata perjodohan antara mereka tidak dianggap sedikit pun oleh pria itu. Dan dirinya, bukankah terlihat seperti wanita bodoh? Menunggu seseorang yang tak pasti. Mengharapkan seseorang yang tak mau melihat dirinya. Bima tak bisa berdiam diri. Seperti yang diminta oleh Randika, Bima harus mendapatkan jawaban suster cantik ini. Apakah masih mau bekerja padanya? Nat, ya, gimana? Betah nggak kerja ama oma temanku? Nggak tahu ya. Kalau saya pribadi sih fine-fine aja, terserah omanya. Kalau suka sama pelayananku, ya nggak apa-apa kalau mau lanjut, jawab Nadia santai. Oh, oke, nanti aku tanya temanku dulu ya atau kalau nggak aku kasih nomor HP kamu ke dia ya, tawar Bima. Nggak usah, ke panjenengan aja Pak Dokter. Nanti Pak Dokter chat saya. Tolak Nadia halus, sehingga Bima tidak menaruh curiga padanya. Oh oke kalau begitu, tapi ngomong-ngomong makasih banyak ya Nat. Kamu udah mau bantuin kawanku. Dia pusing 7 keliling nurutin keinginan omanya. Hampir 10 kali dia ganti perawat. Semua nggak ada yang cocok. Bima melirik sembari tersenyum senang. Mau nggak aku kasih tahu satu rahasia? Ucap Nadia. Rahasia? Apa itu? Sebenarnya si Oma bukan nggak suka sama perawatnya. Tapi, petik 2, Nadia ingin melanjutkan ucapannya. Namun ia ragu. Nadia tak mau dianggap memfitnah seseorang. Tapi apa, Nat? Enggak deh. Sorry aku salah ngomong. Duh mulut-mulut. Jawab Nadia sembari memukul mulutnya sendiri. Nggak apa-apa Nat. Nggak usah takut begitu. Apakah ini berhubungan dengan Clara? Bima menatap Nadia sekilas, lalu kembali memfokuskan pandangannya ke depan. Clara? Siapa itu Clara? Clara itu pacarnya si Randika. Cewek yang nggak mau salaman sama kamu, jawab Bima. Nadia menoleh ke arah Bima, lalu mengangguk pelan. Kalau itu kita sudah tahu Nat. Tapi Randikanya cinta, mau gimana? Jawab Bima malas. Sebenarnya membahas hubungan percintaan sahabatnya itu.
Bima sudah berkali-kali mengingatkan. Namun Randika seakan tutup mata. Bahwa sebenarnya Clara hanya menginginkan hartanya. Ya sudah kalau sudah tahu. No comment kalau begitu. Nadia tersenyum getir. Sayangnya senyum getir itu tak disadari oleh Bima. Kenyataan pahit yang baru saja ia alami nyatanya sanggup membuat seorang Nadia si gadis ceria itu jadi down. Hatinya teriris perih. Sungguh Nadia marah pada dirinya sendiri karena menjadi wanita super lugu. Harusnya dia pacaran saja dari dulu. Daripada menjaga diri dari cinta yang hendak berlabuh. Menunggu seseorang seperti wanita bodoh. Nadia sungguh menyesal.